Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafril dan di sini saya akan mempresentasikan tentang work sampling. Nah, work sampling itu merupakan bagian dari pengukuran waktu kerja, dan pengukuran waktu kerja itu sendiri adalah aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seseorang operator dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo yang normal. Dan pengukuran waktu kerja ada dua tipe, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Dan secara langsung, pengukuran yang tidak langsung, pengukuran waktu yang dapat dilakukan hanya dengan membaca tabel atau data yang tersedia dengan mengetahui banyaknya pekerjaan melalui elemen pekerjaan atau elemen gerakan. Dari pengukuran data waktu baku dan pengukuran data waktu gerakan. Dan secara langsung merupakan di mana di tempat pekerjaan tersebut dilaksanakan menggunakan alat bantu stopwatch dan pekerjaan work sampling. Dan work sampling itu sendiri adalah suatu teknik untuk mengadakan pengamatan terhadap aktivitas kerja dari mesin, proses, dan operator bekerja yang dilaksanakan secara langsung. Ada perbedaan metode work sampling dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch elemen kerjanya berlangsung dalam waktu singkat, dan sedangkan work sampling elemen kerjanya berlangsung dalam waktu lama. Stopwatch waktu siklusnya kerjanya pendek, dan work samplingnya sebaliknya, waktu siklusnya kerjanya panjang. Dan stopwatch siklus kerja terjadi berulang-ulang, dan work sampling siklus kerjanya tidak berulang. Dan stopwatch waktu elemen kerjanya diukur dengan stopwatch alat bantu, dan work sampling mencari persentase kerja dan persentase delay. Dan masuk ke prinsip pengukuran work sampling, yang pertama diaplikasikan untuk service job yang bervariasi non-repetitif dan memiliki siklus panjang. Yang kedua, mengambil sampel dari pekerjaan yang diamati pada waktu tertentu secara random atau acak, hukum probabilitas. Yang ketiga, menghitung banyaknya tally atau mengukur dan menentukan persentase working atau idle, ration delay activity. Dalam bidang industri, work sampling sangat berguna untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi, di mana ada faktor yang mempengaruhi work sampling, di antara lain yang pertama, tingkat kepercayaan confidence level, yang kedua, tingkat ketelitian degree of accuracy. Langkah pelaksanaan work sampling: yang pertama, tetapkan tujuan pengukuran. Yang kedua, lakukan penelitian pendahuluan agar dapat mengetahui adanya sistem kerja yang baik ataupun tidak. Yang ketiga, melakukan pemilihan operator. Yang keempat, melakukan pelatihan terhadap operator supaya terbiasa atas sistem kerja yang dilakukan. Yang kelima, memisahkan kegiatan sesuai dengan tujuan pengamatan yang ingin didapatkan. Yang terakhir, menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu lembar-lembar pengamatan dan alat tulis. Aplikasi work sampling dilakukan untuk beberapa pengukuran, yaitu yang pertama ada ration delay activity dari sejumlah fasilitas produksi kerja operator yang bertujuan untuk membandingkan rasio aktivitas produktif dengan aktivitas non-produktif. Yang kedua ada low wage time atau waktu longgar yang terjadi adanya interupsi saat aktivitas operasional yang berlangsung. Yang ketiga ada performance level atau tingkat kinerja dan pengukuran aset fasilitas produksi. Yang terakhir adalah menghitung dan menetapkan proporsi berbagai jenis kegiatan kerja, baik dari mesin maupun dari pekerja. Berikut ada contoh from work sampling, di mana di sini ada title-nya, the number working this study,
date by siapa, remix, dan observation number, ada random time yang diambil nanti, terus ada productive occurrence atau kegiatan produktivitas dan non-produktivitas, dan total observation, dan presentasi produktif dan presentasi non-produktif. Percentage. Dan contohnya di sini ada pengamatan dan pengukuran. Dan yang saya lakukan dalam pekerjaan sebagai inspektor, di mana kita misalkan melakukan sampling terhadap operator, dan kita pekerja, misal kerja dari jam 7 hingga jam 4 sore, di mana ada jam istirahatnya dari jam 12 hingga jam 1. Itu kita tidak ambil sampel. Dan misalkan di sini yang biru-birunya itu pengamatan dari operator yang mesinnya belum saat mulai bekerja atau ada idle atau delay time. Terus yang abu-abu ini pengamatan yang dilakukan saat operator atau mesin sedang bekerja. Jadi misal dari saya yang saya lakukan di perusahaan, operator menyeting alat, kan itu merupakan ada waktu delay-nya, nyeting alatnya sebelum dilaksanakan. Terus saat yang abu-abu ini kan saat mesin jalan, kemudian kita sampling dari si operator tersebut, aktivitas produktifnya ngapain saja, gitu. Dan sekian dari saya, Muhammad Syafril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulkan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pengolahan data hasil dari work sampling. Berikut merupakan data hasil rekapitulasi hasil work sampling. Jadi di sini saya hanya menampilkan data hasil rekapitulasinya saja. Untuk form work sampling selengkapnya bisa dilihat pada laporan hasil work sampling. Jadi untuk rekapitulasinya sendiri di sini kita ada 4 elemen. Yang pertama yaitu elemen produktif, di mana di hari pertama untuk elemen produktif kita memperoleh toli sebanyak 40 toli. Kemudian untuk hari kedua yaitu sebanyak 52, sehingga jumlah toli produktif yaitu sebanyak 92. Kemudian untuk elemen idle atau elemen menganggur, pada hari pertama kita memperoleh 16 toli, dan pada hari kedua kita memperoleh 18 toli, sehingga kita memperoleh jumlah toli pada hari pertama dan hari kedua yaitu sebanyak 34 toli. Kemudian untuk jumlah pengamatannya sendiri, pada hari pertama dilakukan sebanyak 56 kali, dan pada hari kedua dilakukan sebanyak 70 kali, sehingga jumlah pengamatan pada hari pertama dan hari kedua yaitu sebanyak 126 kali. Kemudian untuk output yang dihasilkan pada hari pertama yaitu sebanyak 37 pasien yang datang pada hari pertama, dan untuk hari kedua yaitu sebanyak 40. Sehingga jumlah pasien yang datang pada hari pertama dan hari kedua yaitu sebanyak 77 pasien. Kemudian untuk uji yang pertama yang dilakukan yaitu uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini meliputi persentase kegiatan produktif. Kemudian untuk menghitung persentase kegiatan produktif ini kita menggunakan rumus jumlah toli dibagi dengan jumlah pengamatan yang dilakukan. Untuk hari pertama kita memperoleh toli produktif sebanyak 40, kemudian jumlah pengamatannya ada 56, sehingga persentase kegiatan produknya sendiri yaitu sebesar 0,714 atau sekitar 71%. Kemudian untuk dari kedua kita memperoleh toli produktif sebanyak 52 dengan jumlah pengamatan sebanyak 70, sehingga kita memperoleh persentase kegiatan produktif sebanyak 0,742 atau sekitar 74%. Dan setelah dirata-ratakan hasil dari hari pertama dan hari kedua, kita memperoleh hasil persentase kegiatan produktifnya sebesar 0,728 atau sekitar 73%. Kemudian berikutnya untuk uji keseragaman data, kita melakukan uji BKA dan BKB atau uji batas keseragaman atas dan batas keseragaman bawah. Di mana untuk menghitung batas keseragaman sendiri kita menggunakan rumus P plus 3 dikalikan akar P1 dikurangi P per N. Di mana P ini merupakan persentase kegiatan produktif dan N ini merupakan jumlah total keseluruhan pengamatan yang dilakukan pada hari pertama dan hari kedua. Untuk BKA kita memperoleh hasil sebesar 0,846 dan untuk BKB-nya kita memperoleh hasil sebesar 0,609.
di mana nilai rata-rata kegiatan produktivitas sendiri yaitu 0,728 sehingga nilai tersebut sudah masuk dalam range BKA dan BKB. Baik, berikutnya yaitu uji kecukupan data. Untuk menghitung uji kecukupan data ini kita dapat menggunakan rumus K kuadrat dikalikan 1 dikurangi P dibagi dengan S kuadrat dikali P, di mana K ini merupakan jumlah hari pengamatan dan S sendiri merupakan tingkat ketelitian yang kita inginkan. Di mana untuk pengamatan ini kita menginginkan tingkat ketelitian sebesar 0,05, sehingga setelah dihitung kita memperoleh hasil kecukupan data yaitu sebanyak 597, di mana data yang kita peroleh sendiri selama 2 hari yaitu sebesar 126. Tentunya data tersebut masih sangat kurang dari kriteria kecukupan data, yang sebanyak 597 data. Kemudian untuk berikutnya kita menentukan presentasi produktif. Cara menentukan presentasi produktif ini caranya yaitu dengan membagi jumlah produktif dengan membagi jumlah pengamatan dikalikan dengan 100%, sehingga kita memperoleh hasil persentase produktif sebesar 73%. Dan berikutnya yaitu kita menentukan rasio delay. Untuk menentukan rasio delay sendiri kita menghitung dengan rumus persen idle dibagi dengan persen produktif. Dan untuk menghitung persen idle-nya sendiri kita dapat menjumlahkan toli idle pada hari pertama dan hari kedua, kemudian dibagi dengan jumlah pengamatan, di mana jumlah toli idle pada hari pertama dan hari kedua yaitu sebanyak 34 dan dibagi dengan jumlah pengamatan yang dilakukan pada hari pertama dan hari kedua, sehingga kita memperoleh hasil persen idle-nya itu sebesar 27%. Kemudian untuk menghitung rasio delay-nya kita membagi persen idle tersebut dengan persen produktif, sehingga kita memperoleh rasio delay sebesar 0,37. Jadi di sini waktu delay-nya itu sebesar 37%, sementara waktu produktivitas sendiri yaitu sebesar 73%. Sehingga dapat dikatakan bahwa operator atau perawat tersebut mempunyai lebih banyak waktu produktif daripada waktu menganggur atau waktu idle-nya. Berikutnya yaitu analisis rating factor. Untuk analisis rating factor ini kita mempunyai 4 klasifikasi, yaitu skill, effort, condition, dan konsistensi. Untuk skill kita berikan skor sebesar 0,03, untuk effort kita berikan skor sebesar 0,02, dan untuk kondisi kita berikan skor sebesar 0,04, dan untuk konsistensi kita berikan skor 0,03. Sehingga total skor untuk rating factor yaitu sebesar 0,12. Berikutnya yaitu penentuan allowance atau kelonggaran yang diperbolehkan untuk operator. Di sini kita mempunyai 6 klasifikasi. Yang pertama itu sikap kerja, kemudian gerakan kerja, kelelahan mata, tenaga yang dikeluarkan, temperatur ruangan, dan keadaan atmosfer. Untuk sikap kerja kita berikan skor 3%, untuk gerakan kerja kita berikan skor 0%, untuk kelelahan mata kita berikan skor 6,0%, untuk tenaga yang dikeluarkan kita berikan skor 4%, untuk temperatur ruangan kita berikan skor sebesar 5%, dan untuk keadaan atmosfer kita berikan skor 3%, sehingga total skor untuk allowance atau kelonggaran sendiri yaitu sebesar 21%. Berikutnya itu menentukan waktu baku. Untuk menentukan waktu baku sendiri kita pertama harus menentukan waktu normalnya. Dan untuk menghitung waktu normal kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus total pengukuran waktu ditambah dengan persen work activity ditambah dengan persen rating factor dibagi dengan total produk yang dihasilkan. Total pengukuran waktunya sendiri yaitu dilakukan selama 7 jam selama 2 hari. Dan untuk persen work activity-nya sendiri yaitu kita mendapatkan jumlah sebanyak 92 kali dibanding dengan jumlah pengamatan yang dilakukan sebesar 126 kali, kemudian ditambah dengan persen rating factor sebesar 0,12 dan dibagi dengan total produk yang dihasilkan yaitu sebesar 77, sehingga kita memperoleh waktu normal sebesar 0,193 jam per pasien. Kemudian berikutnya kita menentukan waktu standar. Untuk waktu standar sendiri kita menghitung dengan rumus waktu normal dikalikan dengan 100 dibagi dengan 100 dikurangi allowance, di mana waktu normalnya sendiri kita telah hitung yaitu sebesar 0,193 dikalikan dengan 100 dibagi dengan 100 dikurangi 21, sehingga waktu standar yang diperoleh yaitu sebesar 0,244 jam per pasien. Yang terakhir yaitu penentuan waktu baku.
Waktu baku sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus waktu standar dikalikan dengan total produk, di mana waktu standar sendiri telah kita hitung dan mendapatkan hasil sebesar 0,244 sehingga dikalikan dengan total produk dan menghasilkan waktu baku sebesar 18,788. Dan sekian contoh dari pengolahan data hasil dari work sampling. Terima kasih.